wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Amin. Kemudian kedua kalinya sholawat beserta salam Allah semoga tetap terlimpahkan pada baginda besar Muhammad SAW. Selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat. Amin. Selanjutnya di sini perkenalkan dulu ya ibu-ibu. Mungkin kalau yang sudah biasa ikut kelas bimbel sudah kenal saya, tapi nggak apa-apa ya Bu, perkenalkan lagi. Ya. Nama saya Suhati, istri suami. Suami suami. Saya dari Puskesmas Sukajaya sengaja datang ke sini untuk melakukan kegiatan posyandu yang memang biasa rutin dilaksanakan setiap bulan. Tapi sebelum kegiatan ini dimulai, saya ingin menyampaikan penyuluhan tentang penyakit diabetes mellitus. Mungkin ibu-ibu di sini sudah pada tahu ya Bu, apa sebenarnya penyakit diabetes mellitus? Ada yang sudah tahu ya? Ibu kan belum tahu? Diabetesnya apa, Pak? Diabetes itu penyakit apa? Kencing manis. Gula darah. Jadi penyakit kencing manis itu sami kali penyakit diabetes mellitus. Terus sami kali penyakit yang menurun atau penyakit degeneratif. Pengertiannya penyakit diabetes mellitus itu penyakit kronis atau menahun yang ditandai dengan kenaikan kadar gula darah lebih dari 200 mg per desiliter. Jadi ada patokannya, kalau ketika dicek kadar gulanya lebih dari 200 berarti didiagnosa kencing manis. Tapi kalau misalkan dicek sesudah sarapan, gula darah sewaktu namanya, itu normalnya kurang dari 140 mg per desiliter. Kalau ketika puasa dicek itu beda lagi standarnya, yaitu kurang dari 100 mg per desiliter. Jadi penyakit diabetes mellitus itu merupakan satu penyakit yang disebabkan pertama karena faktor keturunan. Yang pertama penyebabnya bisa karena faktor keturunan, kemudian yang kedua bisa disebabkan karena kelainan atau kerusakan fungsi pankreas. Fungsi pankreas atau organ pankreas yang mensekresi insulin. Fungsi insulin itu yaitu untuk menstabilkan kadar gula di dalam darah yang seharusnya diserap oleh insulin, diserap, gula darahnya diserap, kemudian dialirkan ke seluruh tubuh untuk dijadikan tenaga. Karena mengalami kerusakan pada organ pankreas, makanya bisa terjadi penumpukan kadar gula di dalam darah. Itu penyebab yang kedua. Kemudian yang ketiga karena aktivitas fisik yang kurang. Aktivitas fisik itu gerak. Jadi kalau misalkan di rumah tuh geraknya kurang, itu nanti bisa terjadi obesitas dan bisa menyebabkan resiko terjadinya penyakit darah tinggi dan kencing manis. Penyebabnya sudah, pengertiannya sudah. Kemudian gejala umum dari penyakit diabetes mellitus. Ada ibu-ibu yang sudah tahu? Ibu Kadri? Gejala dari penyakit diabetes mellitus? Sering kencing malam hari. Oh, iya. Salah satunya itu Bu. Ada 3 gejala yang khas pada penderita kencing manis. Yang pertama yaitu mudah lapar, gampang ngelih Bu, bermaem tapi pengen minum. Aduh, gawat. Itu yang pertama. Yang kedua, gampang haus, mudah haus. Jadi gampang lapar, sekarang gampang haus. Terus yang ketiga, sering kencing, terutama pada malam hari. Sering kencing, terutama pada malam hari. Biasanya kalau paling cuma sekali, ini lebih dari 3 kali rata-rata kalau gula darahnya tinggi. Terus gejala yang umum sebenarnya banyak Bu. Pertama bisa
berat badan yang tadinya gemuk tiba-tiba turun secara drastis. Tuh. Terus kaki dan tangan sering kesemutan, pandangan kabur, terus susah tidur, gatal-gatal. Terus biasanya juga kalau pada ibu-ibu, pada wanita biasanya terjadi keputihan yang susah untuk disembuhkan. Kalau terjadi luka lama sembuhnya. Terus gatal-gatal di seluruh tubuh itu biasanya tidak harus ada bentol-bentol atau titik-titik, tapi gatal di seluruh tubuh. Itu gejala umumnya. Kemudian efek jangka panjang dari penyakit diabetes mellitus itu bisa menyebabkan luka sukar untuk sembuh, akhirnya menjadi gangren, membusuk jaringan di sekitar luka. Kemudian gangguan sel saraf, gangguan fungsi seksual, salah satunya itu Bu. Terus bisa menyebabkan koma atau keracunan aseton. Jadi gula darah terlalu tinggi dengan gula darah terlalu rendah juga sama bahayanya Bu. Jadi makanya diadakan kegiatan postindu ini salah satunya untuk mendeteksi deteksi kadar gula atau penyakit tidak menular secara dini sehingga bisa ditangani atau dikendalikan. Kemudian ada yang mau ditanyakan Bu sampai di sini? Apa Bu? Sembari jalan nggak apa-apa Mbak. Terus Terus. Kan penyakit kencing manis kan saiki menyerang saya tuh mau tanya. Iya Bu. Kalau gula darah rendah itu gimana? Gula darahnya penyebabnya. Kalau gula darah rendah itu salah satunya karena asupan gula yang kita konsumsi itu memang kurang. Jadi kalau normalnya itu kan kurang dari 140 mg per desiliter Bu, normalnya ya gula darah sewaktu. Tapi kalau dikatakan kurang itu berarti kurang dari 80 mg per desiliter. Bagaimana cara menaikkan kadar gula yang terlalu rendah? Yaitu dengan cara minum air gula Bu. Air gulanya itu, air minumnya 1/4 gelas, gulanya 2 sendok, diaduk langsung larut, langsung diminum. Jadi itu cara menaikkan, karena kadar gula terlalu rendah dengan kadar gula yang terlalu tinggi sama bahayanya, bisa menyebabkan shock bahkan ke kematian. Penyebabnya salah satunya kalau kurang berarti asupan yang kita makan tadi karena kurang. Gejalanya sama. Biasanya lemas, gemeter, pusing, gemeter, Keringetnya gembrobus. jangan dibuang-buang, pecah. Kalau untuk pencegahannya Bu, Pencegahan dari kencing manis. ya. Kalau yang kan kencing manis bisa disebabkan karena salah satunya faktor keturunan ya Bu. Nah kalau sudah tahu dari faktor keturunan, berarti kita harus mengubah pola makan Bu. Pola makannya harus dijaga. Kalau untuk diet kencing manis itu, saya pinjam piring ya Bu, boleh ya Bu ya? Untuk dipraktekkan ininya, apa namanya? Porsi makannya. Maaf ya Bu ini Bu. Jadi untuk penderita kencing manis Bu, kalau makan biasanya ini dibagi 4 ya Bu. Yang 1/4 ini, sebagian ini hanya untuk nasi. 1/4 ini. Sekepal lah kira-kira, 1 kepal gini. Terus yang bagian 1/4-nya ini untuk lauk. Lauknya pun harusnya direbus. Tempe bacem, tahu bacem. Terus yang sebelah sini ini sayur, sebelah sini buah. Kalau misalkan nggak ada buah, sayurnya setengah sendiri Bu, setengah piring sendiri. Jadi nasinya sedikit, sini lauk. Itu yang pertama dari pola makan. Kemudian bisa dicegah juga dari aktivitas. Kita harus melaksanakan aktivitas kurang lebih 30 menit setiap hari. Mencuci, menggosok, menyapu, makanya
Koret. Gitu. Terus bagi yang sudah menderita itu tadi ya, cek kesehatan secara rutin. Bagi yang sudah menderita kencing manis dianjurkan untuk sering periksa kadar gula minimal 1 bulan sekali. Kalau pas kegiatan posbindu bisa ikut di posbindu, kalau nggak bisa ke bidan setempat. Kalau punya BPJS bisa ke puskesmas. Gitu. Ada lagi Bu yang ditanyakan Bu? Tanya Bu, siapa yang mau Silahkan. tanya? Kalau saya bisa jawab, saya bantu jawab. Kalau nggak bisa nanti kan PR bisa belajar lagi. Enggak, guru awan ya bukan. Udah kira-kira Bu? 10, Kalau 11. sudah paham, 11. sudah saya tutup. Saya ucapkan banyak terima kasih Bu untuk waktunya, sudah bersedia meluangkan waktunya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.